Perkenalkan, nama saya Bilqis Asilia Yasmin Haurani dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Erda Malia Iftumarata dengan nomor NPM 240130194. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dengan NPM 240130100421. Dan saya Teresia Mjasibuan dengan NPM akhiran 360. Perkenalkan, nama saya Ruth Marta Marcelina Nenggolan dengan NPM 24013010310. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kiji Syagian dengan nomor NPM terakhir 293. Halo semua, jadi kali ini saya bakal jelasin deskripsi kegiatan dan dokumen yang diperlukan. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Teresia Mjasibuan dengan NPM akhiran 360. Oke, yang pertama itu tentang deskripsi kegiatan, di mana sistem pengawasan produksi ini adalah cara yang dilakukan oleh fungsi produksi untuk mengawasi daripada pelaksanaan order produksi yang telah dikeluarkan, di mana dalam perusahaan berbasis pesanan, order produksi ini memiliki keterkaitan langsung dengan pesanan yang diterima dari pelanggan. Kemudian, untuk dokumen yang digunakan, ada 7 dokumen yang bakal digunain. Yang pertama itu adalah surat order produksi, di mana ini adalah instruksi resmi untuk memulai segalanya. Jadi, ini instruksi resmi untuk memulai produksi. Kemudian yang kedua itu daftar kebutuhan bahan. Jadi setelah ada instruksi, mereka melanjutkan untuk menentukan bahan-bahan apa yang bakal diperlukan, baik bahan baku secara langsung maupun bahan tidak langsung. Kemudian atau penolong. Kemudian itu daftar kegiatan produksi ini merupakan daftar dari proses atau urutan-urutan kerja yang bakal dilakukan untuk memproduksi sesuai dengan yang diinginkan oleh si pelanggan. Kemudian itu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, di mana ini adalah formulir yang digunakan untuk meminta atau mengeluarkan barang-barang dari gudang, bahan baku yang sudah ditentukan tadi sebelumnya, ataupun bahan penolong yang sudah ditentukan. Kemudian ada yang keenam, itu adalah bukti pengembalian barang ke gudang, di mana bukti ini atau formulir ini itu menjadi bentuk jika ada barang yang berlebihan atau tidak digunakan, maka bisa dikembalikan ke gudang supaya bisa kembali menjadi stok gudang untuk produksi berikutnya. Kemudian yaitu kartu jam kerja, di mana kartu jam kerja ini mencatatkan jam kerja tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah laporan produk selesai, di mana ketika produk sudah selesai diproduksi, laporan ini bakal dijadi bahan untuk dikirim formulir yang bakal dikirim untuk berbagai fungsi seperti perencanaan, gudang, penjualan maupun akuntansi. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama itu ada fungsi penjualan. Nah, fungsi ini tuh bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan juga meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Lalu yang kedua ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini bertanggung jawab dalam menjalankan proses produksi berdasarkan dengan perintah produksi yang dibuat sesuai dengan permintaan dari penjualan. Lalu yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini itu bertanggung jawab untuk mendukung perencanaan dan juga pengawasan proses produksi berdasarkan dengan pesanan dari penjualan. Lalu yang keempat ada fungsi gudang. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab dalam mengelola permintaan dan penyimpanan bahan serta menerima produk jadi dari produksi tersebut. Lalu yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab untuk mencatat penggunaan sumber daya produksi dalam kartu harga pokok produk, dan sedangkan untuk biaya overhead-nya itu dicatat dalam kartu biaya. Yang selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem di dalam sistem pengawasan produksi. Lalu yang pertama itu ada prosedur order produksi, yaitu bertanggung jawab dalam mengordinasikan proses produksi dari bahan baku menjadi produk jadi dengan bantuan staf perencanaan dan juga pengawasan produksi. Lalu yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, prosedur ini bertanggung jawab dalam produksi meminta bahan baku dari gudang sesuai dengan kebutuhan order produksi jika stoknya tersedia. Lalu yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi itu dari produksi mencantumkan kebutuhan bahan, aktivitas, urutan proses, dan juga mesin yang dipakai, serta perkiraan waktu kerja karyawan dan mesin.
Lalu prosedur produk selesai. Nah, prosedur ini itu digunakan dalam produk yang sudah jadi, lalu diserahkan di bagian produksi ke gudang sebagai tanda selesainya proses produk. Yang selanjutnya, sistem akuntansi biaya. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu surat order produksi. Surat ini itu berfungsi sebagai perintah resmi untuk memulai produksinya. Lalu yang kedua, daftar kebutuhan bahan sebagai rincian bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Lalu yang ketiga ada daftar kegiatan produksi sebagai langkah-langkah atau aktivitas dalam produksi. Lalu yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam ada kartu jam kerja. Nah, ini sebagai catatan waktu kerja karyawan untuk produksinya. Lalu yang ketujuh ada laporan produksi selesai. Laporan ini itu merupakan laporan produk yang telah selesai dibuat. Lalu yang kedelapan ada bukti memorial digunakan sebagai dasar pencatatan penyusunan aset tanpa berwujud, aset tetap berwujud. Lalu yang kesembilan ada bukti kelas keluar digunakan sebagai mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan atau yang dibayar lewat kas. Berikutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, lalu jurnal umum. Yang ketiga registrasi bukti kas keluar. Yang keempat kartu harga pokok produk. Yang kelima kartu biaya. Lalu fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat fungsi gudang, dan yang kelima fungsi akuntansi biasa. Lalu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, dan yang terakhir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi, dan beban pemasaran. Selanjutnya penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kegiatan fungsi produksi pada dasarnya terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi, yaitu bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, gedung, mesin, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang merupakan sumber ekonomi lain. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Anggaran biaya merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya. Selanjutnya, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dalam perusahaan manufaktur, fungsi produksi bertanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan peralatan yang ada. Dan yang terakhir, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan, yaitu perpetual inventory method, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas menyimpan fisik persediaan berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang, sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Selanjutnya organisasi. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan dalam sistem akuntansi penyajian dan pengupahan. Fungsi personalitas bertanggung jawab atas berbagai informasi operasi seperti nama karyawan, jumlah karyawan, pangkat, jumlah tanggungan keluarga, tarif upah, dan berbagai tarif kesejahteraan karyawan. Selanjutnya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Hal-hal yang harus ada pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Dan yang kelima, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi. Kemudian ada praktik yang sehat. Dalam sistem akuntansi biaya, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya. Pengawasan terhadap pemakaian berbagai dokumen ini, sumber tersebut dapat dilakukan dengan membuat formulir dokumen tersebut dalam bentuk bernomor urut tercetak. Penggunaan nomor urut tercetak setiap dokumen sumber tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang untuk menggunakannya.
Lalu secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi ini digunakan untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar. Karena dokumen sumber yang dipakai untuk mencatat biaya ke dalam kartu biaya adalah sama dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal dan akun kontrol yang bersangkutan di buku besar, maka data yang dicatat dalam buku pembantu seharusnya sama dengan data yang dicatat dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar. Kemudian secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Nah, seperti telah dijelaskan di atas, dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang, sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Nah, secara periodik harus dilakukan pencocokan kuantitas fisik persediaan yang ada di gudang dengan kuantitas yang dicatat dalam kartu persediaan di fungsi akuntansi. Pencocokan ini dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang disebut perhitungan fisik persediaan atau inventory taking. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji keamanan persediaan yang disimpan di gudang dan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data dalam kartu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Lalu, bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Nah, prosedur-prosedur yang terdapat dalam bagan alir tersebut meliputi yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya kerja langsung, yang kelima ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan registrasi bukti kas keluar dan jurnal umum. Yang ketujuh ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Kemudian ada bagan alir dokumen prosedur order produksi. Seperti telah disebutkan di atas, prosedur order produksi ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contoh prosedur order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Kemudian ada bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Karena umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan umum bahan bakunya, maka pengambilan bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Contoh prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Kemudian ada bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Nah, bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi ada kalanya tidak semuanya habis dikonsumsi untuk memproduksi pesanan tertentu. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Nah, pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Kemudian ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga langsung. Setelah fungsi produksi menerima surat order produksi dari Departemen Produksi,
atau yang disiapkan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pengerjaan order produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, contoh prosedur ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan juga pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, jadi setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Nah, dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebankan dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya itu dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam tenaga kerja langsung. Informasi mengenai dasar pembebanan biaya overhead pabrik tersebut ini tersedia dalam kartu harga pokok produk. Oleh karena itu, setelah menerima pemberitahuan selesainya suatu pesanan dan fungsi produk, fungsi pencatatan persediaan dan biaya kemudian menjumlahkan biaya-biaya produksi yang dicatat dalam kartu harga pokok produk, kemudian menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan dan mencatatnya dalam kartu tersebut. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Nah, jadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu adalah beban administrasi dan umum dan juga beban pemasaran yang terjadi melalui berbagai transaksi seperti transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang gudang, transaksi penyusutan. Nah, jadi ada 4 prosedur pencatatan dari berbagai biaya tersebut. Yang pertama itu adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan juga beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang kedua adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan registrasi kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga adalah prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Jadi yang pertama itu, jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku syadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini itu dapat dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik, dan dalam jurnal umum itu dapat dicatat dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya di sebelah debit, dan bagian kreditnya adalah persediaan suku syadang dan juga persediaan minyak pelumas. Yang kedua itu, apabila fungsi personal ini memakai bahan bangunan untuk memperbaiki kantor yang rusak, biaya ini itu diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum. Dan dalam jurnal umum itu, dalam bagian debitnya itu dicatat sebagai beban administrasi dan umum, sedangkan dalam bagian kredit yaitu persediaan bahan baku. Nah, yang terakhir yaitu, jika fungsi pengiriman barang atau di bawah departemen penjualan ini memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklasifikasikan dalam beban pemasaran. Dalam jurnal umum itu, dalam bagian debitnya dicatat sebagai beban pemasaran, dan dalam bagian kreditnya itu dicatat sebagai persediaan suku cadang. Ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Nah, dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung digunakan akun antara clearing account gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Nah, gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya masuk di debit, dan beban administrasi dan umum masuk di debit, beban pemasaran masuk di debit, gaji dan upah masuk di kredit.
Nah, pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Nah, gaji dan upah yang tadinya dikredit sekarang berada di debit. Bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit. Nah, kemudian bahkan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead yang tadi tetapi tidak dengan jurnal umum. Nah, biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu atau accrual basis. Pada biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran atau misalnya beban telepon, dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran. Nah, ketiga itu masuk di debit. Kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar masuk di kredit. Yang ketiga yaitu bahkan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial atau ordinal voucher yang dibuat oleh bagian kartu biaya, bahkan alih prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal penyusutan amortisasi dan terpakainya uang muka biaya. Ini beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran berada di debit. Nah, sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, dan asuransi dibayar di muka berada di kredit. Nah, pendebitan akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya.